Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan jawaban saya di tugas pertama pemrograman lanjut. Soal pertama yaitu bagaimana cara pemrosesan array dan mendefinisikan array menggunakan list. Pemrosesan array. Elemen array tersusun di memori secara beruntun atau sekuensial melalui indeksnya yang terurut. Memproses array artinya mengunjungi atau traversal setiap elemen array dan memanipulasi nilai di dalamnya. Yang ketiga, kunjungan dimulai dari elemen pertama array berturut-turut pada elemen berikutnya, sampai elemen terakhir dicapai, yaitu elemen dengan indeks besar. Kemudian mendefinisikan array menggunakan list. Array list merupakan salah satu collection yang bisa digunakan untuk menampilkan daftar atau list nilai atau value yang bersifat dinamis dan juga dapat dimodifikasi. Ukuran pada array list dapat diubah dengan cara menambahkan atau add atau menghapusnya atau remove, tidak seperti array pada umumnya. Pada array list, kita tidak dapat menggunakan tipe data primitif seperti integer, char, boolean, dan float. Operasi yang dapat dilakukan terhadap array list seperti berikut. Size untuk mencari panjang array list, add untuk menambah elemen baru, get untuk mengambil elemen pada indeks tertentu, isEmpty untuk memeriksa apakah array list kosong atau tidak, indexOf untuk mengetahui indeks dari suatu nilai, contains untuk memeriksa apakah suatu nilai ada dalam array list, set untuk menimpah nilai pada indeks tertentu, remove untuk menghapus nilai pada indeks tertentu. Soal kedua yaitu jelaskan perbedaan array konstan, array asosiatif, array multidimensi. Yang pertama, array konstan. Nilai yang terkandung di dalam sebuah array dapat bernilai konstan. Artinya, nilai-nilai tersebut tidak dapat diubah dan harus dideklarasikan menggunakan kata kunci cons. Array konstan nilainya hanya dapat dibaca, namun tidak dapat diubah. Nilai konstan dan elemen array yang didefinisikan harus sama banyak. Yang kedua, array asosiatif. Array asosiatif berbeda dengan array konstan. Array asosiatif mendefinisikan indeksnya menggunakan name atau nama untuk dapat mengakses nilai dari elemen array dan ditentukan secara manual. Yang ketiga, array multidimensi. Array multidimensi dapat menampung lebih dari satu array di dalam satu variabel, artinya array dalam array, dan berguna untuk menyimpan nilai variabel dengan banyak data. Soal nomor 3, buat dan jelaskan contoh program di mana menggunakan modul array. Yang pertama, kita harus membuat kelas terlebih dahulu di aplikasi Java NetBeans. Nama kelasnya yaitu total angka. Setelah itu kita membuat program untuk menjumlahkan angka 1 sampai 100. Yang pertama kita membuat public class-nya terlebih dahulu.
Itu kita mendeklarasikan variabel yang pertama itu variabel array bernama angka dengan tipe integer. Setelah itu variabel x bertipe data integer dengan nilai awal sama dengan 1. Integer x sama dengan 1. Deklarasikan variabel total, di mana untuk menyimpan jumlah nilai yang akan dimasukkan. Integer total sama dengan 0. Pada program ini, menggunakan fungsi perulangan atau looping, di mana looping pertama memberikan nilai untuk setiap indeks array dari 1 sampai 100. Kemudian looping kedua digunakan untuk menjumlahkan setiap nilai di dalam variabel total.
untuk menjumlahkan nilai 1 sampai 100. Kemudian di sini untuk memberi nilai pada indeks array, pada tiap indeks array.